Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba menyelami sebuah topik yang seringkali jadi perbincangan hangat ya. Dan tak jarang juga menimbulkan kebingungan. Multi-level marketing atau MLM. Betul sekali. Banyak simpang siur informasinya. Iya kan? Nah, lebih spesifik lagi, kita akan coba lihat dari kacamata syariah Islam. Kita pakai bahan dari dokumen yang Anda sediakan ini, kutipan dari mlmsyariah.pdf oleh Azharuddin Latif. Oke. Jadi tujuan kita kali ini, pertama, memahami apa sih MLM itu. Terus gimana membedakannya dari yang bermasalah, kayak skema piramida atau money game. Dan yang paling penting, pandangan syariahnya gimana, terutama rambu-rambunya, merujuk fatwa DSN MUI yang juga dikutip di sini. Siap kita kupas bareng? Siap, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Menurut dokumen ini, definisi MLM itu sebenarnya apa sih? Jadi dokumen ini kasih beberapa pengertian. Intinya sih MLM atau kadang disebut juga PLB, penjualan langsung berjenjang, itu sebuah sistem pemasaran, jual produk atau jasa gitu. Oke, sistem pemasaran. Ya, tapi lewat jaringan distributor yang bertingkat. Nah, yang unik, konsumen atau pelanggan di sistem ini, mereka juga bisa loh jadi tenaga pemasar. Oh, jadi bisa dua peran gitu ya? Betul. Jadi konsep dasarnya, mitra usaha itu bisa dapat komisi atau bonus. Pertama dari hasil penjualan dia sendiri, terus juga dari total penjualan tim atau jaringan yang dia bangun di bawahnya. Jadi ada aspek timnya ya. Berarti penekanannya lebih ke pemasaran produk atau jasanya ya? Bukan sekedar ngumpulin orang aja? Nah, itu dia. Tepat sekali. Idealnya, kalau model MLM yang benar, fokus utamanya ya pergerakan produk atau jasa. Dari perusahaan, lewat jaringan pemasar, sampai ke konsumen akhir. Oke. Ini fondasi yang penting banget. Nanti bakal jelas banget bedanya sama skema piramida yang sering, nyamar jadi MLM. Nah, ini dia nih, masuk ke inti persoalannya. Banyak orang kan susah bedain mana MLM yang katakanlah oke, sesuai aturan, sama yang ternyata cuma kedok skema piramida. Dokumen Anda ini kan kasih perbandingan tuh, cukup rinci kayaknya. Iya, ada tabel perbandingannya. Bisa kita rangkum poin-poin utamanya, mungkin biar lebih gampang dicerna gitu. Kita kelompokkan, misalnya dari sisi fokus utama sama sumber keuntungannya gimana? Bisa. Pembeda paling dasar memang di situ. Jadi menurut analisis di dokumen ini ya, MLM yang legitimate, yang beneran, itu fokusnya jualan produk atau jasa, tapi yang bernilai dan bermanfaat. Oke, ada nilai dan manfaat? Iya, jadi keuntungan atau bonusnya itu dibagi berdasarkan omset penjualan real di dalam jaringan. Artinya, sukses itu ya ditentukan kerja nyata memasarkan produk. Kita jual produk. Betul. Nah, sebaliknya, kalau skema piramida, fokus utamanya itu, yaitu tadi, perekrutan anggota baru. Cari orang terus. Oh. Sumber keuntungan terbesar perusahaan dan anggota yang di atas-atas itu seringkali justru dari uang pendaftaran anggota baru atau dari pembelian paket awal yang kadang mahal banget. Bukan dari penjualan produk yang sustain ke konsumen di luar anggota. Jadi suksesnya diukur dari berapa banyak orang yang berhasil direkrut dan store uang gitu? Persis. Itu beda fundamentalnya. Wah, beda banget ya fokusnya. Nah, terus gimana bedanya itu kelihatan di struktur biaya sama perlakuan ke anggotanya? Itu juga jadi pembeda penting. Di MLM yang benar, biaya daftar biasanya ya wajarlah, sepadan sama starter kit atau materi awal yang didapat. Tujuannya bukan cari untung dari pendaftarannya itu sendiri. Oke, jadi bukan buat ambil untung dari pendaftaran. Bukan. Sementara di skema piramida, biaya join itu seringnya tinggi banget. Kadang juga ada paksaan beli produk dengan harga yang, nggak wajar gitu. Ada juga praktik beli kafling. Pernah dengar? Beli kafling, itu gimana maksudnya? Jadi satu orang itu bisa daftar berkali-kali. Beli beberapa posisi gitu dalam struktur. Tujuannya ya jelas, buat memaksimalkan bonus rekrutmen, bukan karena mau jualan lebih banyak. Oh, jadi kayak beli banyak tiket di sistem itu ya, biar potensi dapat bonus rekrutnya lebih gede. Nah, iya. Analogi yang pas itu. Ini kan nunjukin fokusnya emang bukan ke nilai produknya, tapi gimana ngakalin sistem rekrutmen buat untung sendiri. Oke, paham. Terus, soal perlakuan anggota. MLM yang baik itu biasanya sangat menekankan pembinaan. Ada pelatihan produk juga, biar anggotanya ngerti barang yang dijual. Jadi ada support sistemnya ya? Idealnya begitu. Upline atau sponsornya
Itu punya kepentingan supaya downline-nya, tim di bawahnya, sukses jualan. Nah, kalau di skema piramida, pembinaan seringkali, ya gitu deh, minim banget atau malah nggak ada. Fokusnya cuma ngajarin cara ngerekrut. Cuma cara cari orang baru aja. Iya, upline-nya seringkali cuma peduli sama rekrutan baru. Nggak terlalu mikirin nasib downline-nya di mana. Malah, kadang ada praktek inventory loading. Inventory loading itu apa lagi? Anggota itu didorong, kadang malah diwajibkan buat numpuk produk. Beli banyak produk yang sebenarnya nggak dia perluin atau susah dijual lagi. Cuma buat ngejar target omset atau syarat naik peringkat atau dapat bonus. Ini jelas nggak sehat dan nggak dianjurkan di MLM yang etis. Wah, jadi polanya kelihatan jelas ya. Satu fokus ke produk dan penjualan real, yang satunya fokus ke rekrutmen dan uang pendaftaran. Seringkali caranya nggak sehat buat anggotanya. Betul. Dokumen ini juga nyinggung soal penerimaan global ya. Katanya MLM sah diterima luas, tapi skema piramida banyak dilarang. Benar. Pergeseran fokus dari jualan produk real ke sekedar istilahnya permainan rekrutmen dan ngumpulin dana inilah yang jadi titik kritis. Kenapa skema piramida ini sangat bermasalah? Baik secara bisnis maupun, nah ini yang akan kita bahas lebih dalam dari sudut pandang syariah. Oke, nah sekarang kita masuk ke jantung pembahasan kita nih. Setelah paham beda dasarnya tadi, yuk kita gali lebih dalam. Kenapa sih skema piramida ini dianggap bermasalah dari kacamata syariah Islam? Berdasarkan paparan di dokumen ini? Oke, dokumen ini mengidentifikasi beberapa unsur haram yang biasanya melekat kuat di praktik skema piramida. Yang pertama dan paling sering disorot itu unsur ghorar. Ghorar. Itu apa ya artinya? Mungkin bisa dijelasin lebih sederhana? Ghorar itu gampangnya ketidakjelasan. Ketidakpastian atau bisa juga dibilang spekulasi yang berlebihan dalam sebuah transaksi. Ketidakjelasan ya? Dalam konteks piramida gimana? Nah, dalam skema piramida, ini terasa banget. Nasib anggota itu kan, apakah dia bakal untung besar atau malah buntung, itu sangat nggak pasti, sangat nggak jelas di awal. Kenapa nggak pasti? Ya karena untungnya itu sangat tergantung posisi dia di piramida. Dia gabung di awal atau belakangan. Terus, tergantung juga kemampuan dia rekrut orang lain di bawahnya. Hasil akhirnya jadi sangat spekulatif. Jadi kayak untung-untungan gitu ya? Mirip ke sana. Nah, ketidakjelasan kayak gini dilarang dalam muamalah Islam. Kenapa? Karena potensinya besar banget buat menimbulkan sengketa dan pasti ada pihak yang dirugikan nantinya. Oke, jadi kayak bertaruh pada posisi dan kemampuan rekrut, ya hasilnya nggak bisa diprediksi secara wajar. Itu ghorar. Selain itu apalagi yang disorot? Yang kedua, ini nyambung banget sama ghorar tadi, yaitu unsur maisir. Atau, yaitu tadi, perjudian, untung-untungan. Maisir perjudian. Iya, karena suksesnya lebih ditentukan oleh posisi dan keberuntungan dapat rekrutan, bukan dari usaha nyata jual produk yang bermanfaat, skema piramida ini jadi punya karakter untung-untungan yang kental banget. Contohnya gimana? Polanya seringkali siapa cepat dia dapat. Yang gabung duluan, yang di puncak piramida, itu bisa untung besar dari kerja keras orang-orang yang di bawah atau yang gabung belakangan. Ini kan mirip logika judi. Untungnya satu pihak datang dari ruginya pihak lain, bukan dari pertukaran nilai yang adil. Oke, jadi ada ghorar, ketidakpastian, dan maisir perjudian untung-untungan. Ada lagi unsur haram lainnya? Masih ada. Yang ketiga, ini juga penting, aklul ma'al bil batil. Artinya, memakan atau memperoleh harta orang lain dengan cara yang batil, cara yang nggak benar. Memperoleh harta secara nggak benar. Gimana caranya di skema piramida? Ini sering terjadi lewat unsur penipuan atau pengelabuan. Istilahnya tadlis. Jadi skemanya dibungkus seolah-olah ini bisnis jual beli yang menjanjikan banget. Padahal intinya cuma muterin uang dari anggota baru buat bayar bonus anggota lama yang di atas. Gali lubang tutup lubang ya jatuhnya. Bisa dibilang begitu. Sering juga dibumbui iming-iming sukses instan yang nggak realistis, mimpi-mimpi gitulah. Nah, praktik ini juga mengandung unsur zulm, kezoliman. Zalim kenapa? Ya karena secara sistematis, dia merugikan anggota yang posisinya di bawah, di lapisan bawah piramida atau yang gabungnya belakangan. Mereka yang paling berisiko kehilangan uang. Wah, kompleks juga ya lapisannya. Ghorar, maisir, aklul ma'al bil batil, zulm. Nah, satu lagi yang sering jadi perhatian utama kalau bicara transaksi keuangan syariah itu kan riba. Apa itu juga ada di sini? Ya, dokumen ini juga mengidentifikasi potensi unsur riba. Tambahan yang diharamkan itu.
Ada dua kemungkinan bentuknya di sini. Gimana aja tuh? Pertama, ada kemungkinan riba fadl. Ini bisa terjadi kalau seseorang bayar sejumlah uang, misalnya uang pendaftaran atau investasi awal yang besar, dengan harapan dapat pengembalian uang yang jauh lebih besar nanti. Tapi semata-mata karena dia ikut skema itu, bukan karena ada pertukaran barang atau jasa real yang sepadan nilainya. Ini kayak nuker uang dengan uang, tapi nilainya nggak sama dan seringkali nggak tunai langsung. Oke, tukar uang dengan uang yang nggak sepadan. Terus yang kedua? Kedua, ada potensi riba nasi'ah. Ini kaitannya sama penundaan pembayaran yang menghasilkan tambahan. Jadi, kalau bonus atau keuntungan itu dijanjikan tapi baru dibayar nanti, nah penundaan itu sendiri bisa jadi riba nasi'ah kalau transaksinya melibatkan barang ribawi, kayak uang. Lebih jauh lagi nih, kalau perusahaan pengelola skemanya itu dana anggota yang ngumpul banyak itu diinvestasikan ke instrumen yang berbasis bunga, misalnya deposito bank konvensional, hasil investasinya kan mengandung riba tuh. Nah, bonus yang dibayarkan dari sumber yang mengandung riba itu ya jadi ikut haram juga. Jadi, wah lengkap ya dari ghorar, maisir, aklul ma'al bil batil, sampai riba. Potensi masalah syariahnya memang signifikan banget ya dalam model skema piramida ini. Betul. Itu analisis dari dokumen ini. Nah, tapi kan kadang ada argumen nih buat coba membenarkan skema ini. Disamain gitu sama akad-akad syariah yang udah ada. Misalnya kayak simsarah, perantara atau makelar. Atau ijarah, sewa jasa gitu. Atau jualah, semacam sayembara atau komisi atas hasil. Dokumen Anda ini kayaknya nolak penyamaan itu ya. Kenapa gitu? Iya, bener. Penulis dokumen ini ngasih argumen kenapa penyamaan itu nggak pas. Kita coba lihat satu-satu ya. Kenapa skema piramida itu bukan simsarah? Poin utamanya gini. Oke, bukan simsarah karena? 1. Arah pembayarannya. Makelar itu kan dibayar kalau berhasil jualin sesuatu. Nah, peserta piramida ini malah membayar buat gabung biar dapat hak terima komisi kalau berhasil rekrut. Logikanya kebalik. Oh iya, beda banget. 2. Fokus transaksinya. Makelar itu fokusnya ya jual barang atau jasa secara real. Di piramida, produknya sering cuma kedok aja. Fokus utamanya ya komisi dari rekrutmen. Produknya cuma syarat aja gitu ya? Ya, seringnya begitu. 3, kewajiban beli. Makelar kan nggak wajib beli barang yang dia pasarin. Nah, peserta piramida sering diwajibkan beli paket produk pas gabung. Oke, jelas beda ya sama makelar biasa. Terus, kalau ijarah gimana? Akad upah atas jasa juga dianggap bukan ijarah. Kenapa? Dalam ijarah, itu upahnya, ujrah, jenis pekerjaannya sama biasanya durasi waktunya itu harus jelas. Harus disepakati di awal. Harus jelas di depan ya? Betul. Nah, di skema piramida, upah yang berupa bonus atau komisi itu kan sangat gak pasti di awal. Tergantung berhasil rekrut atau enggak nanti di masa depan. Pekerjaan ngerekrutnya juga sering gak dibatasi waktu. Nah, ketidakjelasan upah sama objek kerjanya ini jelas bertentangan sama syarat sahnya akad ijarah. Yang bisa rekrut 10 orang dapat bonus sekian. Kenapa ini juga dianggap nggak pas? Skema piramida ini juga dinilai bukan jualah murni. Menurut dokumen ini ya, bedanya antara lain. Bedanya apa aja? Pertama, sifat akadnya. Jualah itu sifatnya nggak mengikat. Istilahnya goyrul lazim. Jadi pihak yang ngerjain, misalnya nyari barang hilang, itu bebas mau berhenti kapan aja. Nggak ada ikatan harus selesai. Nah, skema piramida seringkali punya aturan yang mengikat anggotanya. Oh, jadi lebih mengikat ya? Iya. Kedua, fokus imbalannya. Dalam jualah, imbalan itu dikasih atas hasil pekerjaan yang disayembarakan. Misalnya, barangnya ketemu, baru dapat hadiah. Di piramida, bonusnya sering terkait langsung sama aksi merekrut itu sendiri. Bukan semata-mata hasil penjualan produk oleh orang yang direkrut. Jadi bonusnya karena ngajak orangnya, bukan karena orang itu jualan. Seringkali begitu tekanannya. Ketiga, strukturnya. Jualah biasanya lebih simpel dan fleksibel. Skema piramida kan punya struktur hierarki yang kompleks, sistem bonusnya juga rumit dan kaku. Jadi, ya kesimpulannya, kalau menurut argumen di dokumen ini, menyamakan skema piramida dengan simsarah, ijarah atau jualah itu kurang tepat. Karena ada perbedaan mendasar di struktur, motivasi, kepastian, sama fokus transaksinya. Ketidakjelasan, gharar, dan unsur untung-untungan, maisir, yang kuat di skema piramida itu bikin dia susah dicocokin sama akad muamalah syariah yang syaratnya harus jelas dan adil.
Oke, penjelasan yang sangat membantu ya untuk lihat bedanya secara prinsipil. Tapi ini kan berarti semua model penjualan berjenjang otomatis salah atau haram ya. Dokumen ini kan juga sempat nyinggung adanya model penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) dan nyebutin beberapa akad jasa yang bisa dipakai kayak ijarah, jualah, samsarah, brokerage, sama wakalah bil ujrah, perwakilan dengan upah. Betul sekali. Dokumen ini memang mengindikasikan kalau model bisnis penjualan langsung itu bisa dirancang biar sesuai sama prinsip syariah. Asalkan ya itu tadi, memenuhi syarat dan rukun akad yang dipakai. Jadi kuncinya di akadnya ya? Iya, dan implementasinya. Tabel perbandingan akad jasa yang ada di dokumen itu, meskipun nggak kita bahas detail satu-satu ya, itu nunjukin kalau ada kerangka syariah yang memungkinkan pemberian komisi atau upah buat jasa pemasaran. Selama transaksinya jelas, adil, nggak ada unsur haram yang tadi kita bahas, ghorar, maisir, riba, dan yang penting, fokusnya beneran ke penjualan produk atau jasa yang halal dan bermanfaat. Kuncinya ya patuh sama ketentuan akad syariah yang dipilih. Dan yang menarik juga penulis dokumen ini nyebut kalau udah ada loh daftar perusahaan PLTBS yang terdaftar atau bahkan udah dapat sertifikat syariah dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Oh ya, itu informasi bagus. Iya, ini menunjukkan kalau memang ada upaya penilaian dan standarisasi dari lembaga yang berwenang. Jadi nggak semua dipukul rata gitu, meskipun ya daftar perusahaannya nggak ada di kutipan ini. Baik, setelah kita diskusi cukup dalam nih, mari kita tarik benang merahnya ya. Untuk Anda para pendengar, apa sih intisari paling penting yang bisa kita ambil dari materi yang kita bedah hari ini? Pertama, kayaknya krusial banget ya, buat Anda bisa bedain dengan cermat antara model PLB atau MLM, yang fokusnya beneran jualan produk real yang bernilai. Dengan skema piramida yang cuma kedok MLM. Betul. Yang intinya cuma permainan rekrutmen sama muterin uang pendaftaran. Jadi Anda perlu perhatiin baik-baik dari mana sih sumber keuntungan utamanya berasal. Kedua, kalau dari kacamata syariah, seperti yang dianalisis di dokumen ini, skema piramida itu mengandung elemen-elemen terlarang yang serius. Ada goror, ketidakjelasan yang berisiko. Ada maisir, untung-untungan atau judi. Ada aklul ma'al bil batil, cara dapat harta yang nggak sah. Dan potensi riba. Iya. Model ini secara fundamental beda dan nggak bisa disamain sama akad muamalah yang dibenarkan kayak simsara, ijarah, atau jualah. Karena beda di struktur, motif, objek, sama kepastiannya. Dokumen ini udah kasih kita alat analisis awal yang cukup tajam ya. Nah, sebagai penutup, kami ingin lempar satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Berbekal pemahaman soal prinsip-prinsip yang harus dihindari tadi, goror, maisir, riba, aklul ma'al bil batil, dan juga perbedaan karakteristik akad yang udah kita diskusikan. Langkah konkret apa aja sih yang perlu Anda lakukan kalau nanti dihadapkan sama tawaran bisnis berjenjang? Gimana caranya Anda bisa melakukan semacam uji tuntas pribadi sebelum mutusin gabung, supaya ya terhindar dari praktek yang melanggar syariah dan juga potensi merugikan diri sendiri dan orang lain? Pertanyaan penting itu. Iya kan? Coba direnunkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak kajian kita kali ini. Semoga bisa memberikan perspektif baru ya buat Anda. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.